apa yang sudah disampaikan ya oleh Habib Umar bin Hafid atas ceramah khutbah pidato dari beliau Habib Umar bin Hafid, bahwa beliau mengatakan setiap tahun itu Rasulullah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu rawuh bersama dengan kami ya, kita ini kan di Tarim sana itu kan ada acara rutinan tahunannya, ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Terus Rasulullah juga bersama dengan rombongan peziarah tersebut. Tidak hanya waktu menziarahi makam Nabi Hud saja, tapi juga makam para pembesar kaum Ba'alawi yang ada di sana, bahkan yang dimakamkan di daerah Zambal, Tarim sana. Waktu ziarah ke makam Muhammad bin Ali Al-Fatihil Muqaddam juga begitu. Waktu berziarah ke makam Habib-Habib yang terkemuka di antara mereka, juga Nabi kita Muhammad SAW menghadiri bersama-sama dengan mereka dalam acara ziarah tersebut. Nah inilah yang kadang bisa diterima oleh kalangan tertentu, tapi mayoritas belum bisa diterima oleh orang-orang yang belum pada tingkatannya. Tetapi orang yang pada tingkatan awam ini tidak serta-merta divonis, oh kamu belum mampu menganalisanya, tidak seperti itu. Kita kembalikan ke ajaran yang murni dan normal-normal saja. Apakah ada amaliyah ya yang telah dan biasa dilakukan oleh mereka itu benar-benar membawa maslahah, baik untuk internal mereka ataupun eksternalnya? Ternyata kan ya tidak. Padahal agama Islam itu rahmah bagi seluruh alam. Maka ketika kita melihat dan mendengar ucapan yang keluar dari lisan seorang yang terkenal sekalipun, selevel Habib Umar bin Hafid sekalipun, kita tidak boleh mempercayainya begitu saja. Karena jika dilihat dari sisi sejarah pun, makam Nabi Hud itu pun ya hanya sekedar berdasarkan qarinah wal mukasyafah, tidak berdasarkan penemuan yang hakikah. Asli memang makamnya di situ tidak. Karena ada beberapa versi Nabi Hud itu ada di Wadi As-Salam Najaf Ira, dan ada yang mengatakan lagi berada di sebelah selatan masjid yang ada di Damaskus Syria. Bermacam-macam, dan bahkan ada yang mengatakan di Yordania, macam-macam. Nah, intinya karena Nabi Hud itu nabi yang usianya terpaut lama ya, jaraknya zamannya dengan Rasulullah SAW, maka sulit untuk ditemukan makamnya. Kecuali makam Nabi Ibrahim itu masih ada di daerah Hebron, Palestina. Makam kuburan, bukan makom. Takhidhu makomi Ibrahim musola yang ada di dekat apa itu makom tempat berdiri. Ya, isim makan dari kata-kata koma yakumu. Ya. Makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun bangunan Ka'bah itu makom. Tapi kalau yang makamnya itu di daerah Hebron, Palestina, Yerusalem. Nah kalau makam Nabi Hud ini lebih lama lagi. Ceritanya bumi itu dijungkir balikkan, ya. Ada angin ribut yang dahsyat luar biasa, gempa, ya, yang menenggelamkan, ya, kota-kota para umatnya. Terus akhirnya kok tiba-tiba Nabi Hud itu ditemukan makamnya itu bagaimana? Inilah hasil dari penemuan dari para kaum penganut tasawuf, khususnya Thariqah Alawiyah. Di dalam akun YouTube-nya itu ada Thariqah Alawiyah di Hadramaut. Kaum Ba'alawi yang memiliki metode dalam pendekatan dirinya kepada ilahi yang berkembang di daerah Hadramaut, Yaman, provinsi. Kalau dibawa ke Indonesia ini, menurut Habib Lutfi bin Yahya, katanya semua thariqah yang paling bagus adalah Thariqah Alawiyah. Bisa mengalahkan Thariqah Naksabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Satoriyah, ya, dan thariqah-thariqah lainnya. Nah, ini Thariqah Alawiyah. Tidak berkiblat pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tetapi berkiblat pada Alwi bin Ubaidillah. Jadi harus jeli dalam membedakan ini, sampai Nakobatul Ashraf dunia pun bisa terkecoh kok. Khususnya Nakobah Ashraf yang ada di Turki, Istanbul sana itu bisa terkecoh. Dikira Alawiyah,
Robitoh Alawiyah. Oh, berarti Alawi bin Ubaidillah itu. Oh, enggak, itu berarti Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Pemahamannya seperti itu. Padahal enggak. Robitoh Alawiyah itu adalah ikatan, perhimpunan, perkumpulan keturunan Alwi bin Ubaidillah. Nah, ini bisa terkecoh gara-gara nama Alawiyah. Nah, termasuk di antara Thariqah Alawiyin atau Alawiyah, para habaib ke Alawi itu ya berkembang sejak dulu, ada di daerah provinsi Hadramaut Yaman itu. Di antara tokohnya yang sangat terkenal dan didewa-dewakan oleh Habib Alawi adalah Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Nah, Habib Umar bin Hafid sendiri ya pernah berkhutbah seperti yang penjenengan lihat nanti di deskripsi videonya, bahwa setiap tahunnya itu Rasulullah SAW itu datang turut berziarah bersama dengan mereka ke makam Nabi Hud alaihissalam. Dan bahkan ada cerita lagi ketika para peziarah makam Nabi Hud melihat makamnya yang terbelah itu, Nabi Hud duduk di situ lalu bisa bercengkrama, ya semacam-macam lah itu. Ini penglihatan secara mukasyafah, tidak bisa dijelaskan secara syariah, apalagi ilmiah, ya nggak masuk dalam kategori itu. Inilah yang membuat Thariqah Alawiyah itu perlu dikoreksi, tidak sesuai dengan standar Thariqah An-Nahdiyah Al-Mu'tabaroh yang sudah disepakati oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Thariqah An-Nahdiyah atau Jatman, ya, kalau kemasukan Thariqah Alawiyah ini bisa ambiar bisa ambiar. Yang disepakati ya Thariqah, ya mungkin Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifaiyah, Syadziliyah yang sudah ada itu aja. Nah, kalau memang Thariqah itu benar-benar dikatakan mu'tabaroh, ya, jelas-jelas usul ilallah, ya, tidak ada kemungkinan usul ila syaiton, maka apakah saya ini mengikuti Thariqah? Thariqah saya itu dulu banyak. Sejak masih belum menikah itu saya sudah masuk Thariqah Syadziliyah. Beat dengan mengamalkan kitab Asirul Jalil, ya. Bifadilati hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Setiap hari itu saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu minimal 450 kali. Minimal itu setiap 24 jam sekali duduk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Tapi setelah beberapa tahun menikah saya tinggalkan. Saya tanggalkan. Saya baca sakolo-kolo. Begitu juga pernah beat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan bahkan Thariqah Satoriyah. Macam-macam kayak itu. Tapi menurut guru saya, ya ini kan saya tidak mengandalkan kemursidan guru saya. Lebih baik Thariqah itu Thariqah apa? Ada Thariqah 4 macam Thariqah sesuai dengan hadis Rasulullah. Apa pertama? Ya kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan, itu fatahli gitu. Itu hadis Nabi SAW. Itu jelas bahwa Thariqah, ya, yang paling mu'tabaroh itu adalah Thariqah jadi ilmuwan. Ya. Metode hidup yang bisa wusul sampurna ilallah, ya, menjadi insan kamil, ya. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, ya. Itu jadilah ilmuwan, pengajar atau punya ilmu lah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dokter ya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ya ilmu persenjataan, ilmu nuklir dan lain sebagainya. Pokoknya ilmuwan, tidak harus ilmu tentang kerohanian saja. Pokoknya ilmuwan, ya ilmu sejarah atau sejarawan, wartawan itu juga termasuk ya ilmuwan juga, asalkan dia niat untuk mempelajari apa yang ia temukan. Ilmuwan pun aliman, au muta'aliman, atau pembelajar, orang yang selalu belajar. Saya ini bukan aliman, tapi muta'aliman. Jadi Thariqah saya itu Thariqah muta'alim. Jadi ada kitab Ta'lim al-Muta'alim itu. Jadi selamanya sampai saya mati itu akan tetap terus belajar. Karena perintah Rasulullah ini, kun jadilah kamu aliman, orang yang berilmu atau mengajar, au muta'aliman, atau yang belajar. Kan jelas ada istilah long life education gitu, atau tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu. Belajar seumur hidup, nggak ada kata finish, habis, titik, selesai, itu nggak ada. Jadi kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, atau mendengarkan. Karena usia seseorang itu dibatasi, ya, dengan waktu atau kesempatan bisa ikut ngaji itu kan ya nggak sama setiap orang itu. Ada yang sibuk bekerja full, ada yang seorang pelancong, ya bisnismen, keluar negeri, keluar kota, keluar pulau terus itu. Nah,
pekerjaan atau aktivitas yang paling ringan itu mendengarkan. Kalau melihat ya, seperti ngaji live ini kan ya ada energi yang harus kita siapkan untuk mata kita, lalu telinga kita, dua-duanya. Kalau mendengarkan saja kan bisa rileks. Oleh sebab itu saya sering menyapa panjenengan para pemirsa dan pendengar sekalian, kayak radio saja. Itu kan au mustami'an atau mendengarkan, au mendengarkan, au muhibban atau mencintai ilmu, mencintai orang yang berilmu. Jadi mencintai seseorang ya, atau fan keilmuan tertentu itu akan bisa menyebabkan kita akan tercurahkan, ya, mendapat bagian daripada keberkahan ilmu tersebut. Karena kecintaan, cinta dulu, baru bisa merasakan. Au muhibban, bukan muhibbin Habib, bukan. Nanti kalau muhibbin Habib beda lagi, kecuali Habib yang benar-benar nggak bercerita khurafat ya, nggak ngedabrus lah ya misalkan ya. Kecuali itu, au muhibban wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima, fatahlika maka kamu akan binasa. Inilah toreko saya itu 4. Bukan Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Satoriyah, Rifaiyah, bukan, tapi aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Itu toreko saya. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sebenarnya toreko itu kan metode. Kalau metode toreko itu buletisasi, bulet ruwet, ya nggak usah diikuti. Kadang-kadang toreko itu kan ingin sampai usul ilallah itu dengan metode yang harus menghajar nafsu. Tidak boleh makan, minum yang menyenangkan sesuai dengan kemauan kita, ya, selera kita. Nggak harus kita hajar nafsu kita. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang menempuh jalur toreko mengikuti nafsu. Yang penting bukan hawa nafsu yang haram. Macam-macam. Toreko itu metode. Toreko modern sekarang ini harusnya tidak perlu bertele-tele. Praktis. Supaya apa? Kita ini mampu bersaing dalam peradaban hidup manusia sedunia ini, kita mampu bersaing. Saya analogikan dulu itu orang mau berbicara telepati atau jongko sukmo itu harus puasa 40 hari. 7 hari itu harus mutih. Nggak boleh makan yang bernyawa, minum yang mengandung manis atau pahit atau larut, pokoknya harus air putih lah, poso mutih. Lalu 3 hari yang terakhir itu harus pati geni. Itu baru bisa komunikasi jarak jauh dari Surabaya ke Cirebon. dulu ilmu telepati kuno atau klasik. Lah sekarang apa perlu seperti itu? Nggak perlu. Cukup beli HP harga 500.000, ya, daftar akun Google atau Gmail, lalu masuk ke YouTube, lalu bisa buka WhatsApp, ya, bisa ada video call. Dia bisa teleponan, bisa mengirim tulisan. Ya sama seperti ini, ngaji bersama murah meriah seperti ini, ya. Kita bisa bersilaturahmi langsung, ya, tanpa harus mengeluarkan banyak biaya dan menyediakan tenaga, waktu. Seperti ngaji rombongan ke Gus Ekdam Blitar misalkan di Sabilul Taubah, itu kan ada yang sampai 2 hari 3 hari perjalanannya. Ini kan ngaji praktis ya. Jadi praktis dan insya Allah materinya pun ya tidak kalah lah menarik. Tidak kalah menarik, maaf bukan promosi. Nah, ini namanya toreko, metode. Metode toreko sekarang itu yang paling bagus toreko apa? Toreko 4 ini loh. Aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban. Jadi nggak perlu macam-macam. Karena toreko itu kalau sudah kadung di baiat itu sulit untuk bisa keluar dari tempurung. Akhirnya yang terjadi adalah fanatisme buta. Bagai katak dalam tempurung. Ya sama seperti itu tadi. Lah apa ketika soro-soro. Kita kepingin kebal, ya nggak perlu kita memanggil jin, ya, yang melindungi kulit kita, nggak perlu sekarang. Yang penting kita berlaku benar, ya, dan banyak uangnya. Itulah orang yang kebal, orang yang sakti mandraguna. Jangan berlaku dosa, jangan berbuat salah, korupsi dan lain sebagainya. Insya Allah kita ini akan kebal atau jaduk, ya. Saking papak palune pandi. Jadi nggak perlu kita macam-macam. Karena apa? Kalau kita mengamalkan ilmu kekebalan itu ya nggak akan bisa kaya, nggak akan bisa alim. Nah, otak kita tumpul, karena ilmu kanuragan itu. Kecuali dulu pada waktu gegeran, perang, ya, itu perlu. Kalau sekarang eranya berbeda. Kita ini harus bertorekoh, tapi praktis. Torekoh 4 itu tadi. Aliman, muta'aliman, mustami'an, muhibban.
Intinya adalah thariqah yang bisa memudahkan kita masuk surga dunia sampai di akhirat ya empat itu. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Kan itu. Barang siapa suluk thariqah, lah bahasanya man salaka. Man sapa wonge salaka ngambah thariqan ing dalan. Ini biasanya diartikan suluk thariqah. Barang siapa menempuh jalur atau metode, ya, yang dimana dalam metode itu dia bisa menghasilkan ilmu. Ya kan pun aliman muta'aliman itu, au mustami'an muhiban itu. Maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan ia dalam menempuh dan merasakan memasuki alam kebahagiaan jannah di dunia yang menghantarkannya masuk surga di akhirat. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Itulah thariqah yang mutabaroh saat ini ya. Kalau memang mau masuk thariqah mutabaroh ala an-nabiyah misalkan jadman ya monggo, enggak masalah, saya enggak melarangnya. Yang penting metode-metode itu tidak sampai mengganggu ya kita untuk terus belajar. Kadang-kadang thariqah tertentu itu kan menutup diri dan komunitasnya dari informasi luar, dari orang lainnya, dari ulama lainnya. Itulah yang membuat thariqah tersebut bukan thariqah yang mutabaroh, tapi ghairu mutabaroh. Kalau jadman, Jami'ah Thariqah An-Nahdiyah itu jelas mutabaroh, tergantunglah mursyidnya masing-masing. Lah thariqah yang ghairu mutabaroh atau setengah mutabaroh Alawiyah ini, apalagi thariqah Alawiyah ala Alawi, diantaranya apa yang seperti disampaikan oleh Habib Umar bin Khattab tadi. Itu tidak masuk di akal yang sihah. Jadi wong makamnya Imam Nabi Hud itu tidak di situ. Kalau toh memang di situ itu mungkin berupa prasasti atau ya monumen lah, tapi dibentuk seperti bentuk makam. Memang sudah ribuan tahun yang lalu makam itu ditemukan. Ada manuskripnya, ada. Saya menelusuri ada manuskripnya. Bahkan Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu dulu ya sering ziarah ke makam Nabi Hud tersebut. Ini terekam dalam kitab Syarhul Ainiyah.